Marwan bin Al-Hakam, 684-685 Masehi. Khalifah keempat Bani Umayyah, pendiri garis Marwaniyah. Marwan bin Al-Hakam berasal dari Bani Umayyah cabang Marwaniyah, bukan keturunan Abu Sufyan seperti tiga khalifah sebelumnya. Ia adalah putra Hakam bin Abi Alish, sepupu Khalifah Utsman bin Affan. Jadi, Marwan masih satu darah dengan Utsman, dan termasuk keluarga Quraisy yang terpandang di Makkah. Pada masa Utsman, Marwan menjadi sekretaris pribadi Khalifah. Ia dikenal sangat cerdas, licin dalam berpolitik, dan punya ingatan tajam terhadap detail administrasi pemerintahan. Setelah Muawiyah II wafat tanpa pewaris, dunia Islam kembali terpecah. Di Hijaz, Abdullah bin Zubair sudah memproklamirkan diri sebagai khalifah dan menguasai Makkah serta Madinah. Di Irak, muncul kekuatan Syiah dan pemberontakan berbagai suku. Di Syam, suku-suku Arab terpecah antara pendukung Umayyah dan Qais. Akhirnya, untuk menyelamatkan kekuasaan Umayyah, diadakan majelis di Jabiyah, Suriah, tahun 684 Masehi. Di situ, para pemimpin suku pendukung keluarga Umayyah sepakat mengangkat Marwan bin Al-Hakam sebagai khalifah. Langkah ini menandai berakhirnya garis Sufyaniyah dan dimulainya garis Marwaniyah dalam dinasti Umayyah. Begitu diangkat, Marwan langsung menghadapi ancaman besar dari kubu Abdullah bin Zubair dan kabilah Qais yang menolak kekuasaan Umayyah. Pertempuran besar pun terjadi di Marj Rohit, dekat Damaskus. Hasilnya, Marwan menang telak. Ia berhasil mengamankan kembali wilayah Syam dan Mesir di bawah kendali Umayyah. Kemenangan ini bukan hanya militer, tapi juga simbol bahwa Umayyah belum tamat. Namun, kekuasaannya belum menyentuh Irak, Hijaz, atau Persia, semua masih lepas dari kontrol Damaskus. Kebijakan dan upaya konsolidasi. Menegakkan kembali otoritas Umayyah. Marwan berfokus pada penyatuan kembali wilayah yang terpecah. Ia menunjuk putranya, Abdul Malik bin Marwan, sebagai penerus, langkah strategis yang memastikan kelangsungan garis Marwaniyah. Menghapus dualisme kekuasaan. Ia menolak klaim Abdullah bin Zubair sebagai khalifah tandingan dan menyiapkan pasukan besar untuk menghadapi Hijaz, walau ia sendiri wafat sebelum rencana itu terlaksana. Menata administrasi Syam dan Mesir. Ia memperbaiki birokrasi yang kacau pasca Perang Saudara dan memastikan loyalitas para gubernur di wilayah tersebut. Dari sifat dan gaya kepemimpinan, Marwan adalah politikusan murni, bukan figur spiritual seperti Umar bin Abdul Aziz kelak nanti, tapi negarawan bermental baja. Ia bukan populer, tapi efektif. Ia tahu kapan harus menyerang, kapan harus kompromi. Bagi banyak sejarawan, ia adalah penyelamat Damaskus. Orang yang membuat dinasti Umayyah tidak benar-benar tamat di tahun 684 Masehi. Marwan bin Al-Hakam hanya memerintah kurang lebih 1 tahun, 684 hingga 685 Masehi. Ia wafat di Damaskus pada usia sekitar 63 tahun. Sumber sejarah menyebutkan dua versi penyebab kematiannya. Sakit alami, atau konflik internal keluarga. Dalam beberapa riwayat populer disebut dibunuh oleh istri keduanya, meski riwayat ini diragukan. Sebelum wafat, ia sempat menunjuk dua putranya, Abdul Malik bin Marwan sebagai khalifah penerus, Abdul Aziz bin Marwan sebagai gubernur Mesir. Kedua nama inilah yang nanti akan memainkan peran penting dalam stabilitas dan kejayaan Umayyah. Khalifah kelima, Abdul Malik bin Marwan, 685 hingga 705 Masehi. Al-Malik Al-Adil, Raja yang Adil. Abdul Malik adalah putra Marwan bin Al-Hakam, khalifah sebelumnya. Ia lahir di Madinah tahun 646 Masehi, tumbuh sebagai sosok cerdas,
tekun, dan berpendidikan tinggi. Sebelum menjadi khalifah, ia dikenal sebagai ahli fikih dan pernah menjadi qori di Masjid Nabawi. Tapi begitu naik tahta, ia berubah total, dari ulama yang lembut menjadi pemimpin yang tegas dan rasional. Ketika ia naik menjadi khalifah, kondisi dunia Islam sedang porak-poranda. Kekuasaan Umayyah terpecah oleh perang saudara, fitnah kedua, muncul pemberontakan dari berbagai penjuru, bahkan sempat ada dua khalifah tandingan, Abdullah bin Zubair di Makkah dan Mukhtar As-Sakafi di Kufah. Langkah pertama ketika naik tahta, Abdul Malik menyatukan dunia Islam di bawah satu otoritas. Abdul Malik mengirim Jenderal Tangguh Al-Hajjaj bin Yusuf As-Sakafi ke Irak, yang berhasil memadamkan perlawanan Abdullah bin Zubair pada tahun 692 Masehi. Sejak itu, Abdul Malik resmi menjadi penguasa tunggal dunia Islam. Pemerintahannya menandai akhir dari kekacauan politik pasca wafatnya Yazid dan awal dari stabilitas serta kemakmuran Umayyah. Abdul Malik dikenal sebagai khalifah yang membangun sistem administrasi modern. Beberapa langkah besarnya. Arabiasi birokrasi. Ia mengganti bahasa Yunani dan Persia yang masih dipakai di wilayah Syam dan Irak menjadi bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi negara. Langkah ini menyatukan umat Islam di bawah satu bahasa, sebuah warisan besar hingga kini. Pencetakan dinar dan dirham Islam. Sebelum masa ini, umat Islam masih menggunakan mata uang Bizantium dan Persia. Abdul Malik mencetak mata uang Islam pertama dengan tulisan Arab dan tanpa gambar manusia, simbol independensi politik dan ekonomi dari dunia non-Muslim. Perluasan infrastruktur dan militer. Ia memperkuat benteng di perbatasan, membangun sistem pos dan komunikasi cepat antar wilayah, serta memperkuat pasukan profesional di bawah komando Al-Hajjaj. Salah satu peninggalan terbesarnya adalah Kubah Shohrah atau dikenal dengan Dome of the Rock di Yerusalem, yang dibangun sekitar tahun 691 Masehi. Bangunan megah ini bukan hanya simbol keagamaan, tapi juga pernyataan politik, menandai bahwa Islam adalah kekuatan besar dunia yang punya peradaban sendiri, bukan sekadar kelanjutan Bizantium atau Persia. Selain itu juga, ada dua dimensi yang melatari pembangunan Kubah As-Shohrah, spiritual dan politis. Dari dimensi spiritual, pembangunan ini untuk mengabadikan Isra dan Mikrot Nabi, serta mempertegas status Yerusalem, Bait Al-Maqdis sebagai kota suci Islam ketiga setelah Makkah dan Madinah. Bangunannya dibuat megah dan indah agar menjadi pusat ibadah dan kebanggaan umat. Dilihat dari dimensi politis. Pada saat itu, Abdul Malik sedang menghadapi situasi politik panas. Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair, yang masih menguasai Mekah dan Hijaz, serta mengklaim dirinya juga sebagai khalifah. Dari sudut pandang Bani Umayyah tentu ini disebut sebagai khilafah tandingan. Abdul Malik memegang kekuasaan di Damaskus dan wilayah Syam, Suriah, Palestina, dan sekitarnya. Karena Mekah saat itu tidak aman bagi jamaah haji yang loyal pada Umayyah, Abdul Malik diduga ingin menjadikan Yerusalem sebagai pusat religius alternatif sementara, sampai situasi stabil. Gaya arsitekturnya menggabungkan Bizantium dan Islam awal, kubah emas besar, mosaik indah, dan tulisan Kufi yang menegaskan tauhid serta menolak konsep ketuhanan Yesus. Penegasan ini penting, karena Yerusalem kala itu pusat Kristen. Kubahnya asli dulu bukan emas murni, tapi berlapis tembaga. Baru pada masa modern dilapisi emas oleh Raja Hussein dari Yordania, abad ke-20. Pada masa itu, wilayah kekuasaan Bani Umayyah sangat luas, dan Gaza, Palestina bagian selatan, termasuk di dalamnya. Secara administratif, Gaza masuk wilayah Junt Filastin, salah satu distrik di bawah Provinsi Syam, Levant. Pusat pemerintahannya berada di Ramla, kota yang juga dibangun oleh Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik setelah Abdul Malik. Peta kekuasaan Umayyah, sekitar tahun 700 Masehi. Pusat kekuasaan, Damaskus, Suriah modern. Wilayah barat, sampai ke Afrika Utara,
Tunisia, Aljazair, Maroko. Wilayah timur, sampai ke Transoxiana, Uzbekistan modern, dan India Barat Laut. Wilayah selatan, mencakup Palestina, Hijaz, Yaman, dan sebagian Mesir. Jadi, Yerusalem dan Gaza sama-sama bagian integral dari wilayah Syam di bawah kendali langsung Khalifah Umayyah. Walau fokusnya lebih ke stabilisasi internal, Abdul Malik tetap melanjutkan ekspansi Islam. Di barat, pasukan Islam memperkuat kekuasaan di Afrika Utara. Di timur, wilayah Khurasan dan Transoxiana mulai masuk pengaruh Islam. Abdul Malik dikenal tegas, rasional, dan sistematis. Ia bukan tipe pemimpin populis, tapi teknokrat sejati, mengatur pemerintahan seperti mesin yang disiplin. Ia membangun negara sentralistik yang efisien dan meminimalkan pengaruh kabilah dalam politik. Bisa dibilang, dialah pembentuk negara Islam pertama dalam arti administratif modern. Abdul Malik wafat tahun 705 Masehi di Damaskus. Ia meninggalkan dinasti yang kuat, stabil, dan berwibawa. Pemerintahan diteruskan oleh putranya, Al-Walid bin Abdul Malik. Al-Walid bin Abdul Malik, 705-715 Masehi. Abu Al-Abbas Al-Walid. Era Al-Walid adalah masa kejayaan Islam secara geografis dan kultural. Kalau masa Nabi dan Khulafaur Rashidin adalah fondasi spiritual Islam, maka masa Al-Walid adalah puncak ekspansi dan kemakmurannya. Ia membuat Islam bukan hanya agama besar, tapi juga peradaban global, dengan kota-kota indah, ilmuwan, dan sistem sosial maju. Al-Walid bin Abdul Malik adalah putra tertua Abdul Malik bin Marwan. Ia lahir sekitar tahun 668 Masehi dan tumbuh di lingkungan istana yang disiplin dan berwawasan luas. Dibanding ayahnya yang tegas dan birokratis, Al-Walid lebih visioner dan dermawan, pemimpin yang punya ambisi besar untuk menjadikan dunia Islam pusat peradaban global. Dari masa kecilnya, ia sudah akrab dengan para pejabat tinggi dan jenderal tangguh, seperti Al-Hajjaj bin Yusuf dan Musa bin Nusair, yang kelak jadi tangan kanan dalam ekspansi wilayah. Masa keemasan ekspansi Islam. Di bawah Al-Walid, kekuasaan Islam meluas hingga titik terjauh dalam sejarahnya. Dari Spanyol di barat sampai ke India di timur. Beberapa ekspansi besar terjadi di masa pemerintahannya. Penaklukan Andalusia, Spanyol, 711 Masehi. Dipimpin oleh Tariq bin Ziyad dan Musa bin Nusair, pasukan Islam menyeberangi Selat Gibraltar dan menumbangkan kerajaan Visigoth. Dari sinilah berdiri peradaban Islam di Andalusia, yang kelak jadi pusat ilmu dan seni dunia. Ekspansi ke India. Di bawah pimpinan Muhammad bin Qasim As-Sakafi, wilayah Sindh, sekarang Pakistan, berhasil ditaklukkan. Penaklukan ini membuka jalan penyebaran Islam ke anak benua India. Di timur, wilayah Transoxiana dan Turkistan berhasil dikuasai. Di barat, Afrika Utara sepenuhnya masuk di bawah kekuasaan Islam. Kekuasaannya membentang dari Tiongkok Barat hingga Samudra Atlantik, satu rentang peradaban yang luar biasa pada abad ke-8. Al-Walid bukan hanya penakluk, tapi juga pembangun besar. Ia mengubah Damaskus menjadi kota modern dengan arsitektur megah dan sistem sosial maju. Beberapa proyek besarnya. Masjid Agung Damaskus, Jami, Umayyah. Dibangun di atas bekas Basilika Bizantium, menjadi salah satu masjid terindah dan termegah di dunia Islam. Perluasan Masjid Nabawi di Madinah. Ia memperindah masjid dengan marmer, ukiran, dan menara, menandai awal gaya arsitektur Islam monumental. Rumah sakit umum dan rumah bagi penyandang disabilitas. Didirikan di berbagai kota besar. Ini menjadikan era Al-Walid sebagai periode kesejahteraan sosial yang jarang tertandingi. Al-Walid melanjutkan reformasi administratif ayahnya. Memperkuat sistem pos,
pajak, dan tentara profesional. Menunjuk pejabat-pejabat efektif, termasuk gubernur yang tangguh dan loyal. Memberikan perhatian besar pada pendidikan dan keilmuan, terutama di bidang kedokteran, bahasa Arab, dan arsitektur. Al-Walid dikenal sebagai pemimpin ambisius tapi religius. Ia mendorong pembangunan bukan hanya demi prestis, tapi juga untuk memperkuat umat. Namun, ia juga tegas pada pemberontak dan menuntut disiplin tinggi dari para gubernurnya. Kalimat yang sering dikutip darinya. Pemerintahan yang kuat adalah gabungan antara keadilan dan kemakmuran. Bila salah satu runtuh, maka keduanya hancur. Al-Walid wafat pada tahun 715 Masehi setelah 10 tahun berkuasa. Ia meninggalkan kerajaan Islam yang luas, makmur, dan stabil. Setelahnya, kekuasaan berpindah ke saudaranya, Sulaiman bin Abdul Malik.